hari ini Dude Herlino hadir sebagai saksi untuk yang kedua kalinya. Tetapi ini kehadiran ini setelah ada inisiatif dari saksi Dude Herlino. Jadi pemeriksaan hari ini sudah terkait dengan atau lebih intinya soal ini yang penting nih, jadi berita buat kalian nih, penyerahan uang dari Dude Herlino, uang yang jumlahnya adalah senilai dengan jasa brand ambassador Dude dengan istrinya dari DSI. Nah itu sebesar 5,2 setengah M, 5,250 juta, 5 miliar 250 juta. Nah ini penyerahan ini, kenapa saya sebut penyerahan? Karena ini inisiatif dari Dude dan istrinya. Jadi ini benar-benar murni inisiatif. Sudah kurang lebih 2-3 minggu belakangan ini kami koordinasi dengan pihak penyidik untuk menyampaikan niat baik dari Dude. Dan hari ini sebetulnya proses serah terima tersebut. Nah, serah terima tersebut diakomodirnya sebagai penyitaan oleh polisi karena memang mekanismenya yang tersedia cuma seperti itu. Jadi singkat sekali, tadi dimulai periksa jam 1 oleh penyidik di lantai 5. Itu aja sih. Dokter apa aja dan berapa pertanyaan tadi? Alhamdulillah, sebetulnya pertanyaannya sih standar ya, tapi sebetulnya itu berita acara itu cuma fasilitas formal untuk proses penyerahan uang Dude kepada pihak penyidik. Nah tujuan dari penyerahan itu adalah untuk membantu mengumpulkan sebanyak mungkin ya, membantu untuk pemulihan material bagi para korban yang jadi korban penipuan dari DSI. Nah itu satu. Yang kedua juga ini bentuk pertanggungjawaban moral dari Dude, karena secara legal Dude nggak ada masalah, tetapi Dude merasa prihatin dengan situasi para korban ya, korban DSI, dan akhirnya Dude ambil peran lebih selain sebagai saksi, tapi Dude juga hadir untuk ambil peran. Jadi kalau pertanyaan mungkin sekitar 12. Tapi sebenarnya intinya poinnya tadi. Jadi sejauh ini para korban sudah mengetahui bahwasannya Mas Dude mengembalikan dirinya. Makanya ente beritain yang benar biar mereka tahu. Mungkin sudah tujuannya itu gunanya media. Maksudnya Kan nggak mungkin ditelepon satu-satu. Jadi baru hari ini kan serah terimanya baru hari ini. Mungkin setelah ini beritanya akan sampai ke teman-teman. Oke, Mas Dude akhirnya legowo menyerahkan 5,2 M yang tentu nominalnya cukup besar ya. Yeah. Artinya seperti apa sih Mas artinya hari ini diserahkan? Ya sebenarnya saya sudah lama berdiskusi sama Pak Hafiz, tapi memang pelaksanaan memang secara teknis itu butuh waktu untuk mempersiapkan dan sebagainya. Ya kalau saya secara pribadi ini bagian dari empati lah buat para korban. Ya, dan saya berharap proses ini berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan artinya untuk kan banyak diberondong oleh netizen, kita bisa dikata artinya gimana sih Mas menghadapi netizen kita nih, artinya di case DSI ini sendiri? Ya kalau sekarang justru banyak berteman dengan saya. Justru sekarang saya banyak dapat informasi dari teman-teman lender ya. Bahkan ya buat saya secara pribadi ini bagian konsekuensi pekerjaan ya yang saya harus jalani, dan saya harus patuhi apapun aturan yang sudah ditetapkan gitu. Itu aja sih. Ini jadi kayak pembelajaran nggak sih buat Mas Dude sendiri dalam memilih pekerjaan atau biaya seperti apa? Ya kalau buat saya setiap hal pasti ada hikmahnya gitu ya. Insya Allah pasti akan banyak pelajaran. Tentu teman-teman public figure juga banyak yang diskusi lah sama saya kan dan sebagainya. Ya kita saling bertukar pikiran lah supaya ke depan bisa lebih baik. Saya tambahin soal poin itu ya. Sebetulnya Dude sudah hati-hati. Ya. Artinya acuannya kan apakah DSI itu resmi atau enggak. Ya. Dan
Dude sudah melakukan proses due diligence secara personal, Dude dan timnya ya. Dude juga punya manajemen, sudah melihat itu, sudah memeriksa itu. Cuman belakangan memang baru keungkap bahwa ada bau amis di DSI ini, dan dia kan nggak punya kewenangan untuk tahu bau amis itu di waktu yang awal. Nah, jadi ya memang ya ada ambigu ya. Kalau tadi mbaknya tanya pembelajaran, udah pelajarannya adalah mungkin kalau dari saya menafsirkannya, dia belajar bahwa sesuatu yang sudah resmi di negeri ini di kemudian hari bisa tiba-tiba jadi tidak resmi gitu. Nah, jadi ini ada resiko-resiko yang seperti ini. Itu mungkin pembelajaran. Mas Arief, mungkin pasca ini sendiri apakah dia masih akan dilanjutkan atau sudah Sebagai warga negara, sebagai saksi di kasus DSI ini ya Dude patuh pada aturan hukum jika diminta kembali untuk menjadi saksi. Mengingat masih ada dua orang lagi ditahan, belum dilimpahkan ke kejaksaan atau ke pengadilan. Jadi satu kasus beberapa tersangka atau terdakwa. Rumus umumnya seperti itu. Tapi rumus khususnya, Dude kan tidak ada kaitan dengan praktek kejahatan yang dilakukan oleh si masing-masing yang menjadi tersangka maupun terdakwa. Ya, jadi Dude tidak ada kaitan langsung. Jadi memang Dude diperiksa karena sebagai brand ambassador, mungkin banyak saksi pelapor nyebut Dude. Tapi sebenarnya begitu dilihat kasusnya, ya Dude cuman kayak tiang listrik, ditaruhin papan reklame, di setel videotronnya, Dude kayak begitu kan kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya Dude nggak ada kaitannya dengan kejahatan, dengan perusahaan, maupun dengan jabatan. Gitu. Jadi sebenarnya makanya meskipun namanya penyitaan, tapi isinya sebenarnya ini bentuk empati Dude. Dude mungkin yang dia bisa serahkan adalah dari dana yang DSI. Meskipun dana yang dia terima ini kan sebenarnya sebelum para lender itu kasih uangnya ke DSI. Jadi emang di depan bagian dari perencanaan. Kira-kira gitu. Dude dan kayaknya sudah lega, artinya ya bentuk rasa empati, mengembalikan semua apa yang menjadi hak dari nasabah sendiri mungkin. Ya, saya alhamdulillah bersyukur bisa memberikan kontribusi lah, ya, kontribusi dan juga menunjukkan rasa empati. Ya, paling itu buat saya. Ya, mudah-mudahan nanti korban-korban ini bisa mendapatkan hak mereka yang paling penting menurut saya, bisa mendapatkan hak mereka sepenuhnya dengan sesuai aturan hukum. Terakhir yang mesti dikawal proses restitusinya. Oh ya. Jadi nanti penyidik kan akan ngumpulin sejumlah angka dan mudah-mudahan yang berhasil dijaring bisa dibawa full ke jaksa penuntut. Nanti itu full juga dibawa ke persidangan. Nanti hakim akan memeriksa dan nanti hakim akan memerintahkan bagaimana nanti jaksa atau polisi bersama dengan LPSK melakukan restitusi atau kembalian kepada waktu secara adil kepada mereka yang benar-benar jadi korban, karena lendernya juga ada yang untung, ya kan? Gitu. Oke? Ada lagi nanti narasumber lain, Pak. Sabar ya.